Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Preview Preview pertandingan terakhir dari Manchester United di musim ini. Manchester United sama seperti musim lalu akan melakoninya di Wembley di final Piala FA menghadapi juara Premier League 2023-2024 Manchester City. Luar biasa Manchester City dengan Pep Guardiolanya. Walaupun dengan kontroversi berapa tuntutan, ya kan, mereka bisa meraih gelar juara 4 kali secara beruntun. Dan Manchester United harus, ya karena memang akan menghadapi Manchester City, ya kan, ini akan harus melakoni laga yang menurut gua mission impossible sebenarnya. Melihat bagaimana di papan klasemen itu nomor 1 ya, Manchester City ada di mana, Manchester United ada di mana. Lalu kita juga bandingkan bagaimana performa sepanjang musim ini Manchester City seperti apa, Manchester United berantakan. Lalu juga situasi dari kepelatihan katakanlah ya, Pep Guardiola firm menurut gua, disebutkan juga oleh Fabrizio Romano demikian, ya kan, akan terus berada di Manchester City, sementara Manchester United ini masih penuh dengan ketidakpastian. Dan menurut gua dari 3 faktor ini saja ini akan sangat berpengaruh bagaimana performa musim ini, raihan musim ini akan membawa rasa percaya diri tentu saja dengan skuad ya. Lalu juga karakter di atas lapangan terkait dengan siapa yang akan melatih mereka, siapa yang masih akan berada dengan tim ini ya. Artinya Manchester United ini kan juga sangat berpengaruh nanti di atas lapangan. Dan itulah situasi yang menurut gue paling tidak ya memberatkan benar Manchester United ketika ke final nanti menghadapi Manchester City. Musim lalu situasinya menurut gue dalam tanda kutip jauh lebih ringan ya, karena memang situasi lebih positif, atmosfer pun juga lebih bagus. Manchester United datang ke Wembley dengan status peringkat ketiga, ya kan. Mereka menang menghadapi Manchester City di Old Trafford. Dan ada banyak peningkatan lah, terutama di akhir musim, di masa atau periode pertama dari Erik ten Hag, dan ini hampir berbanding terbalik ya kan dengan situasi menghadapi Manchester City di Wembley final Piala FA musim ini. Terkait dengan pemain, ya Manchester United tentu saja sepanjang musim ini banyak menderita absen ya kan, dari cedera pemain, terutama pemain-pemain kunci. Ada kabar kalau memang ada banyak pemain yang bisa kembali di final nanti. Tapi menurut gua itu juga tidak langsung memberikan fakta bahwa ya Manchester United akan bisa menghadapi Manchester City karena pemain-pemain ini akan kembali. Menurut gue tidak sesimpel itu ya. Karena namanya pemain ini dia juga butuh ritme. Mereka juga butuh adaptasi lagi ya, terutama pemain-pemain yang memang absen cukup lama ya kan. Dan gue juga ada satu faktor yang gue ragukan juga ya, semoga tidak terjadi, yaitu adalah apakah betul pemain yang sudah absen itu, yang pernah absen itu, ketika kembali memang mereka sudah siap nih, paling tidak secara fisik. Karena rekam jejak rekomendasi terkait dengan situasi fisik pemain musim ini tidak bagus, buruk bahkan. Sehingga yang gue khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi sekali lagi, pemain-pemain tersebut sebenarnya tidak 100% kembali di atas lapangan, tapi ada rekomendasi yang salah. Dan gue harapkan itu tidak terjadi, karena kalau itu yang terjadi maka skema ini bisa jadi kacau. Bayangkan nanti ada pemain baru bermain babak pertama 15-20 menit ternyata sudah mengeluh kesakitan ya kan, artinya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ini kan tentu saja merubah skema yang tadinya akan diatur sebelumnya oleh tim kepelatihan dari Manchester United, dan ini bisa jadi memberatkan. Namun gue harapkan itu tidak terjadi. Nah, Manchester United sendiri bertemu dengan Manchester City musim ini sudah terjadi 2 kali. Ketika tampil di Old Trafford ya, gue ingat betul Manchester United kalah 0-3 di pertandingan yang pada saat itu Manchester United sebenarnya memulai dengan bagus. Artinya mereka bisa mengimbangi, mereka juga akhirnya mampu membuka pertahanan dari Manchester City. Tapi yang disayangkan adalah bahwa mental karakter mereka tidak bagus, tidak konsisten. Di pertandingan tersebut Manchester United ini kan tertinggal di menit ke-20-an ya, 26 lewat penalti dari Haaland. Dari menit pertama sampai dengan menit ke-20-an Manchester United sebenarnya tampil bisa mengimbangi itu loh. Mereka tampil lepas, mereka tampil semangat, tapi setelah gol Haaland penalti itu di menit ke berapa tadi, 25-26 ya kan, ini seakan meruntuhkan gitu loh. Jadi semenjak gol itu sampai dengan akhir Manchester United seperti kayak kacau permainannya. Di babak kedua lagi-lagi mereka sempat di awal pertandingan tampil
dengan determinasi tinggi gitu ya, agresivitas yang tinggi juga. Tapi Manchester City mencetak gol kedua di awal babak kedua. Dan setelah itu praktis Manchester United bermain serba salah. Sampai akhirnya ada gol ketiga dari Manchester City lagi. Dan ya pada saat itu gue menilai memang ya sangat disayangkan ya karakter ini tidak atau belum hadir secara bagus di pertandingan tersebut. Bahwasannya mereka tampil di Old Trafford, Derby of Manchester, itu ternyata tidak cukup gitu. Ada memang hal-hal atau poin-poin di pertandingan ketika itu yang terjadi, mereka nampak meruntuhkan lah ya banyak hal di pertandingan dari sisi Manchester United. Ketika tandang ke Etihad, ya kita tahu bagaimana Manchester United di babak pertama menurut gue tampil luar biasa ya. Mereka bahkan sempat unggul dulu melalui gol luar biasa juga dari Marcus Rashford. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa ya Manchester United tapi dikurung terus oleh Manchester City. Menurut gua strategi ataupun dalam permainan sepak bola ada 3 elemen ya, yaitu adalah bertahan, menyerang, transisi. Sering sekali ketika tim itu bermain menyerang maka disebut dia bermain bagus. Tapi ketika dia bertahan dengan solid itu dianggap diobok-obok gitu ya bahasanya. Gua sih tidak melihat seperti itu gitu. Memang ada beberapa pendekatan dalam strategi, tidak bisa semua pertandingan itu nyerang-nyerang saja, enggak. Sebelumnya di periode-periode tradisional ini ada menyerang dan bertahan saja, tapi semakin berkembang sepak bola modern ada juga yang namanya transisi. Dan menurut gua Manchester United di babak pertama mampu menyajikan permainan transisi serta bertahan yang sangat solid sehingga gawang dari Andre Onana aman. Dan Manchester United selain mencetak gol 1 itu ya, yang luar biasa dari Marcus Rashford, juga menciptakan beberapa momentum peluang yang sebenarnya kalau Manchester United lebih tenang, bukan tidak mungkin akan terjadi gol ya kan. Tapi ya itulah yang terjadi di atas lapangan, mungkin ada ketidaktenangan ya di peluang-peluang tersebut sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Namun poinnya adalah Manchester United berhasil nih, unggul. Skenario-nya cocok. Tapi ternyata skenario tersebut tidak kuat di babak kedua. Gua singgung di review pada saat itu adalah kedalaman skuad, baik itu dari kuantitas maupun juga kualitas. Setelah seorang Jonny Evans ditarik di pertandingan tersebut ya, karena memang dianggap tidak cukup fit untuk bisa untuk terus bermain ya, memang ada penurunan dan itu situasi setelah 1-1. Ketika Manchester City menyamakan kedudukan 1-1, sebelumnya ada insiden dengan seorang antara Kyle Walker dengan Marcus Rashford ya kan, dimana ini menimbulkan kontroversi. Bahkan setelahnya Erik ten Hag mendapatkan kartu kuning karena memang protes terlalu keras. Di situ memang menurut gue sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Momentum-momentum seperti itu. Karena pada saat itu katakanlah ya, ketika itu fall bagi Marcus Rashford, ya Manchester United bahkan memiliki peluang ya kan untuk bisa menyerang. Lalu juga ketika itu dianggap foul oleh wasit, maka tentu saja skema serangan dari Manchester City yang akhirnya berujung gol itu kan tidak terjadi. Tapi ya anyway itu sudah terjadi. Yang ingin gue sampaikan adalah Manchester United setelah situasi 1-1, lalu ada, tentu saja dengan kontroversi ya by the way, lalu ada pergantian pemain yang ternyata bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kualitas-kualitas Manchester City. Willy Kambuala yang masuk ini memang dijadikan target betul. Yang sebelumnya Manchester City menarget seorang Victor Lindelof ya kan, yang menempati posisi back kiri, dan akhirnya mereka mampu bukan menyamakan sih, tapi justru mengungguli Manchester United ya 2-1 melalui sisi bolong ya kan, diawali dari sisi kanan dari Willy Kambuala, dan tentu saja terakhir ada kesalahan yang dimanfaatkan oleh Erling Haaland menjadi 3-1. Artinya ya Manchester United sudah menggenggam kemenangan, tapi lepas karena menurut gue itu tadi ya, kualitas memang di samping kontroversi by the way, kualitas yang tidak dalam di skuad. Nah, ini kan bisa jadi berubah di final nanti. Apakah ini akan menjadi harapan? Bisa aja, bisa tidak. Gue selalu menyinggung bahwa pertandingan final seperti ini ya, karakter itu muncul lebih besar dari bahkan bisa mengungguli teknis. Karena banyak sekali pertandingan-pertandingan yang mengejutkan terjadi di final ya, di mana tim yang tidak diunggulkan ini mampu mengatasi tim yang lebih diunggulkan karena mereka bermain dengan karakter yang lebih besar. Mereka tampil lebih semangat, mereka tampil lebih kerja keras, mereka mengerahkan segalanya. Sehingga mereka bisa menutupi kekurangan kualitas secara individu maupun juga secara kolektif, yang akhirnya bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Kalau Manchester United tampil seperti itu,
mereka punya peluang, pasti menang, tentu saja belum tentu seperti itu ya, karena Manchester City luar biasa. Musim ini mereka berada di final Piala FA. Musim lalu mereka juga berada di final Champions League, mereka berada di final Piala FA. Jadi berada di situasi final ini merupakan hal yang dalam tanda kutip biasa ya, dalam paling tidak 2 musim terakhir ini atau bahkan musim-musim sebelumnya juga bagi skuad dari Pep Guardiola ini. Jadi secara mental karakter nampaknya mereka lebih siap. Belum lagi kalau kita melihat sekali lagi ya situasi yang tidak jelas nih di skuad Manchester United, apakah Erik ten Hag masih akan terus musim depan atau tidak. Bahkan ada yang mengabarkan kalau final dari Piala FA ini akan sangat menentukan nasib dari Erik ten Hag ke depannya. Jadi ada juga hal-hal non teknis yang membumbui situasi final ini yang menurut gue bisa jadi akan menambah beban-beban yang tidak perlu, itu tekanan-tekanan yang tidak perlu untuk tim Manchester United ini bisa fokus, bisa menatap final, bisa mempersiapkan dengan lebih baik ini. Mudah-mudahan ini memang bisa diatur dengan baik juga oleh staf kepelatihan dan juga dibantu oleh manajemen Manchester United. Nah, intinya adalah seperti gue sebutkan di awal, menurut gue tetap melihat final ini sebagai mission impossible. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Gue harapkan dan artinya dalam sepak bola itu tidak ada yang 100% pasti gitu ya. Dan gue harapkan Manchester United bisa lah. Mudah-mudahan sebagai fans Manchester United ya tentu saja. Walaupun secara objektif gue melihat ini partai berat bener ya, ini partai sulit betul dari hal-hal yang tadi gue sebutkan ya. Tapi gue tetap melihat lah, mudah-mudahan ada secercah ya. Presentasi itu kecil tapi kan tidak 100% gitu. Artinya mereka pasti menang itu kan belum tentu 100%. Ada hal yang mungkin mudah-mudahan ya, berharap boleh-boleh saja kan ya. Walaupun ini sisi subjektif gue nih ya, berharapnya Manchester United bisa melakukan kejutan. Nah, terkait dengan formasi apa yang akan diturunkan di sana, penjaga gawang menurut gue akan diberikan kepada Andre Onana. Di kanan harapan gue ada Aaron Wan-Bissaka, sementara Diogo Dalot tampil di kiri ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan hal yang berbeda di penampilan terakhir lah, ketika pada saat itu Victor Lindelof betul-betul kesulitan ya kan untuk mengawal sisi kiri. Sementara Lisandro Martinez gue prediksi akan tampil di center back sebelah kiri. Lalu di center back sebelah kanan Rafael Varane. Menurut gue Rafael Varane ya sudah dimainkan ketika menghadapi Brighton. Nampak tidak ada masalah di sana. Dia memiliki, seperti gue katakan ya, dia memiliki pengalaman juga dengan Real Madrid. Ini penting, hal-hal seperti ini untuk menghadapi final. Karakter dia ada. Ini mengingatkan gue juga ketika dia tampil menghadapi Liverpool, contohnya di Anfield, dia tampil juga setelah absen ya kan, tapi dia bisa langsung tune in, bahkan dia menjadi sosok vital di lini pertahanan Manchester United. Semoga ini juga bisa terjadi di pertandingan tersebut ya. Dan di posisi gelandang tengah, gelandang breaker, menurut gue akan ditempati oleh seorang Casemiro. Kenapa tidak Sofyan Amrabat? Sofyan Amrabat tampil lumayan nih di beberapa pertandingan terakhir, yes, tapi sekali lagi bagaimana karakter itu juga penting. Gue harapkan Casemiro sekali lagi bisa keluar nih karakter pemenangnya yang dulu dia pernah alami dengan Real Madrid. Ini penting. Sementara Sofyan Amrabat ya di pertandingan terakhir dia juga sempat melakukan kesalahan ya kan. Gue harapkan dia juga siap, dia juga harus siap, karena semua pemain baik itu yang tampil di atas lapangan maupun duduk di bangku cadangan ini memiliki peluang sama besar akan dimainkan, dan gue harapkan ketika dimainkan dia jauh lebih siap itu. Tapi Sofyan Amrabat tentu saja lebih punya modal ya dibandingkan dengan perjumpaan terakhir dengan Manchester City, di mana dia melakukan beberapa kesalahan, tapi bagaimana pertandingan terakhir dari Sofyan Amrabat, baru pertandingan terakhir dia menunjukkan memang dia tampil bagus nih di lini breaker dari Manchester United. Di kanan, menurut gue yang akan ditampilkan adalah seorang Amad Diallo. Amad Diallo menunjukkan kapasitasnya di beberapa pertandingan terakhir ya. Dia bisa bermain, melakukan penetrasi ke tengah juga. Ini gue harapkan akan memberikan warna berbeda ya bagi lini serang Manchester United. Di lini tengah serangan menurut gue tidak berubah, akan diisi oleh Kobbie Mainoo. Gue harapkan dipanggilnya dia ke tim nasional Inggris akan memberikan juga spirit semangat baru, dan tentu saja dengan kapten Bruno Fernandes. Dan yang di sebelah kiri, nah ini yang menarik nih. Siapa yang akan dimainkan? Apakah Garnacho? Apakah Rashford? Menurut gue Marcus Rashford. Di satu sisi juga ini gue ingin melihat ya, setelah dia tidak dipanggil oleh timnas Inggris, dia akan seperti apa. Gareth Southgate di salah satu artikel di The Athletic kalau tidak salah mengatakan, dia juga sudah berbicara oleh Marcus Rashford bahwa ya ini keputusan yang fair menurut dia, bukan musim yang bagus bagi Marcus Rashford. Pemain lain di musim ini tampil lebih bagus di posisi kiri. Yang harus dilakukan saat ini adalah
bermain bagus, mencetak gol ketika menghadapi Manchester City. Gue harapkan dia bisa tampil dengan motivasi tinggi di pertandingan menghadapi Manchester City ini ya. Sekaligus juga gue melihat ada penurunan dari penampilan seorang Alejandro Garnacho di beberapa pertandingan terakhir. Dan dari situ gue berpikir apakah ini soal fisik kan? Kalau memang ini soal fisik, maka mungkin akan berbeda ketika dia tampil dari dari bangku cadangan, artinya tampil di babak kedua di mana mungkin fisiknya dia lebih fresh, sementara fisik dari pemain lawan mungkin sudah agak sedikit menurun. Dan terakhir di lini depan menurut gue tidak ada yang berbeda, Rasmus Højlund akan tampil di sana sebagai ujung tombak Manchester United. Ada kemungkinan lain formasi? Tentu saja bisa ya, karena bagaimana Erik ten Hag di 3 pertandingan terakhir dari Manchester United paling tidak ini memainkan pemain yang berbeda. Sofyan Amrabat tadi gue sudah katakan yang bermain di sana, lalu juga sempat bermain juga dengan false nine. Menurut gue ini juga memiliki peluang yang besar akan dimainkan lagi ya, artinya bermain dengan false nine, Bruno Fernandes tempatkan di depan dengan Scott McTominay menyimpan Rasmus Højlund dan lain. Ini juga bisa terjadi melihat pendekatan ini kan berbeda. Ketika Manchester United tampil menghadapi Manchester City di Old Trafford dengan di Etihad, ini kan terlihat ada perbedaan. Pendekatannya tentu saja lebih defensif ketika Manchester United tampil menghadapi Manchester City di Etihad, dan ketika menghadapi di Old Trafford ini kan lebih terbuka gitu. Bagaimana dengan di Wembley? Menurut gua ya tampil dengan dengan false nine itu tetap bisa terjadi ya. Kita lihat akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya? Bagaimana kira-kira nih? Pesimis, optimis? Akankah tampil dengan false nine lagi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Oh ya, gue ingatkan di pertandingan menghadapi Manchester City nanti tidak ada live commentary. Kenapa? Ya karena gitu deh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.